Hari ini kita akan mempelajari mengenai gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Yang saya maksudkan dengan tanpa gesekan udara adalah bahwa gerak jatuh bebas ini hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Sekarang saya ingin kita semua sejenak melihat sebuah klip yang ada di YouTube, di mana dalam klip tersebut ada seorang astronot yang menjatuhkan palu dan bulu di permukaan bulan. Tentu kalian dapat selalu nanti melihat klip tersebut di channel YouTube dengan mengetik Apollo 15, hammer atau palu, dan feather atau bulu. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Demonstrasi tadi memperlihatkan bahwa meskipun kedua benda tadi memiliki massa yang berbeda, namun keduanya akan jatuh pada waktu yang bersamaan akibat gaya tarik gravitasi dari bulan. Sebab di bulan tersebut hampa, jadi tidak ada yang namanya gesekan. Kita kembali ke abad 17, di mana menurut legenda Galileo menaiki ke balkon dari Menara Pisa karena dia ingin membuktikan bahwa apabila ia menjatuhkan dua buah benda yang berbeda massa, maka keduanya tadi akan jatuh ke tanah dalam waktu yang bersamaan. Nah, orang-orang yang melihat demonstrasi Galileo tersebut memperhatikan bahwa memang betul kedua benda yang berbeda massa tadi jatuh ke tanah dalam waktu yang bersamaan. Tentu kalian juga dapat melakukan hal yang serupa, yakni dengan menjatuhkan dua buah benda yang memiliki massa yang berbeda, dan kalian akan melihat bahwa mereka akan jatuh dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana sebuah benda ketika bergerak jatuh, maka tentu kalian akan melihat bahwa jarak yang ditempuh oleh benda tersebut setiap waktunya makin lama makin bertambah besar jaraknya yang ditempuh. Nah, mengapa demikian? Nah, sebenarnya ketika sebuah benda dijatuhkan, maka benda tersebut akan ditarik oleh gravitasi. Jadi, gerak dari benda tersebut akan mendapat percepatan akibat percepatan gravitasi, yakni yang kita sebut dengan G. Nilai dari percepatan gravitasi ini di permukaan bumi orang mendapatkan yakni 9,8 meter per detik kuadrat. Atau apabila kita menginginkannya, kita bisa saja menggunakan nilai 10 meter per detik kuadrat untuk lebih mempermudah kita dalam perhitungan. Nah, jadi setiap benda yang ada di bumi ini apabila dijatuhkan, mereka akan mengalami efek gravitasi yang sama ketika mereka lompat di udara atau jatuh.
Nah, sekarang bagaimanakah kita menciptakan suatu keadaan atau kondisi sehingga apabila kita jatuhkan suatu benda yang ringan, katakanlah seperti daun atau bulu, maka benda-benda tersebut dapat jatuh secepat benda yang lebih berat. Nah, oke. Sekarang kita akan melihat klip yang kedua yang berjudul 100 penemuan besar dalam fisika atau 100 Great Discoveries in Physics. Klip ini juga dapat kalian lihat nanti dalam channel YouTube dengan judul yang sama. Where Aristotle thought that objects with different masses would fall at different rates. Which seems reasonable. Seemed very reasonable because all of the history that people had with objects of different masses falling at different rates. For example, if you have a feather and a ping pong ball, both fairly light objects, but they will fall at different rates. Oh, yes. To illustrate the difference between two objects that are roughly the same size and shape, but obviously very different masses, is a golf ball and a ping pong ball. And if we drop those, they do drop at the same rate. Through Galileo's experiment, he found that a heavier object seems to fall faster than a lighter one because of air resistance. Air resistance slows a lighter object more than a heavier one. The other way we do it is if we shield the experiment, which we can simulate with this leaf, from the effects of air, then they will drop at the same rate. Nah, sampai di sini saya berharap kita semua mendapatkan suatu gambaran, yakni bahwa gaya gesek akan membuat gerak benda menjadi sangat berbeda. Nah, untuk lebih mempermudah kita nanti dalam mempelajari gerak jatuh ini, maka pada materi ini kita mengkhususkan gerak jatuh yang hanya dipengaruhi oleh gravitasi atau dipercepat akibat percepatan gravitasi bumi saja. Tentu hal ini akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih sederhana.